wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Asy-Syu'ara ayat 89 sampai 90. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rawahu muttafaqun alaih, atau hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu an. Sadaqa Rasulul Karim. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Ikhlas, Al-Ikhlas. Masjid ni banyak yang sama namanya, Al-Ikhlas. Tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat. Sampai subuh ini kita sudah berada di Jumadil awal akhir masuk sebentar lagi Jumadil awal, Jumadil akhir. Sekarang Jumadil awal, Jumadil akhir, datang lagi bulan Rajab, datang Sya'ban, tak lama lagi datang Ramadan. Begitulah waktu, tak terasa. Tanpa kita sadari kita semakin tua. Setuju Bapak Ibu? Kalau semakin tua berarti semakin dekat dengan semangat mati Pak ya. Alhamdulillah, semoga umur kita barokah, kita isi dengan amal ibadah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian kita bulan yang lalu, masih persoalan hati yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sebagai rujukan kita dari Nu'aim bin Bashir
radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, hati manusia itu ada 3 macam. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Udah selesai kita terangkan ini. Apa itu qalbun mayyit? Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, hanya Allah lah yang tahu. Manusia tak mampu menghidupkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istri tak bisa menghidupkan hati suami yang mati. Suami juga tidak bisa menghidupkan hati istri yang mati. Anak tak bisa menghidupkan hati orang tua yang mati. Begitu sebaliknya, apalagi orang lain. Ada hati yang kedua namanya qalbun marid. Sampai di sini kajian kita kemarin. Qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang berisi dengan penyakit. Itu juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa hati ini ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak disembuhkan, tidak diobat, fazadahumullahu marada, maka hati itu penyakitnya bertambah-tambah. Ini sama dengan jasad Bapak Ibu. Jasad kita ini ada penyakit yang sifatnya melebar, bertambah. Termasuk penyakit diabetes. Sekarang kan sangat ditakuti oleh orang. Diabetes basah itu apa namanya? Diabetes mellitus. Ya. Diabetes mellitus, meletus, mampus. Nauzubillah. Itu kena ujung jarum saja bisa melebar, akhirnya diamputasi. Rupanya Bapak Ibu, hati juga seperti itu. Hati itu sama seperti diabetes. Dia bisa merembes. Yang disebut oleh Allah, fazadahumullahu marada, maka ditambah oleh Allah penyakit yang lain. Akhirnya hati itu lama-lama mati. Kalau dibiarkan sakit tidak diobati, akhirnya mati juga hati itu. Itu bahayanya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa contoh hati yang mati itu? Apa bentuk penyakitnya, supaya kita tahu obatnya apa. Sebab penyakit itu kalau tidak tahu, bingung pula cari obatnya. Bapak sakit apa? Tidak tahu. Tapi badan ini rasanya sakit aja. Sakit apa Pak? Tidak tahu. Bingung juga dokter. Sakit apa nih? Ya kan? Tentu diketahui penyakitnya apa. Hati, penyakit yang pertama itu adalah ujub. Ini penyakit pertama sekali. Ujub. Apa itu ujub? Pernah dengar nama penyakit hati ujub? Ujub itu merasa diri berlebih, lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar. Pokoknya lebih lah. Rasa lebih itu ujub. Dari situlah iblis
asal muasal menjadi takabur. Yang disebutkan oleh Allah ketika iblis mengatakan dalam Al-Quran, khalaqtani min nar khalaqtahu min tin ana khairam minhu. Kata ana khairam minhu itu ujub. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku duai Allah dari api. Aku ini dari api. Khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Dari penciptaan saja sudah beda. Begitu. Dan itu yang diikuti oleh manusia. Kan banyak orang yang asal muasal timbul sombong itu di situ. Pendidikan aja udah beda, asal kita udah beda, level kita beda. Kita ini bangsawan, kita ini orang terhormat, kita ini orang terpandang. Wah, ini dia tuh merasa hebat. Kau tidak pantas bersama dia, kau tidak layak berteman sama dia. Kita ini punya kedudukan. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu, kalau di tes DNA-nya itu keturunan iblis itu. Nasabnya ketemu dengan iblis. Ya enggak? Merasa diri hebat. Itulah iblis. Aku ini dari api, Adam itu dari tanah. Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu namanya ujub. Setelah itu datang perintah Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena adanya ujub, maka lahirlah kesombongan. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat penduduk langit, termasuk iblis. Iblis itu Bapak Ibu dulu tinggalnya di surga, penduduk langit. Semua malaikat-malaikat yang di langit dan ada yang di surga, seluruhnya diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat iblis, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, iblis itu asal muasalnya adalah makhluk yang taat, patuh, soleh. Saya ceritakan sedikit sejarah penciptaan iblis. Asalnya iblis itu diciptakan oleh Allah langit satu. Karena taatnya beribadah, iblis itu diangkat langit kedua, naik kelas. Semakin taat beribadah iblis, naik langit tiga, terus sampai akhirnya langit ketujuh. Dan kemudian semakin rajin dia beribadah, iblis dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga yang Adam diciptakan Allah. Ketika sampai di surga, iblis itu bukan semakin sombong, semakin taat ibadah, semakin rajin ibadah. Akhirnya iblis mendapat kedudukan tertinggi di surga. Dipercayakan oleh Allah iblis itu menjadi pemimpin Azazil. Nah, di sini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan Azazil itu adalah sekelompok malaikat. Sebagian ulama mengatakan Azazil itu adalah jin-jin soleh yang ada di surga, yang taat kepada Allah, dipimpin oleh iblis. Saking taatnya ibadah iblis itu, dia memimpin malaikat-malaikat atau jin-jin yang soleh. Itu hebatnya iblis.
Tetapi iblis ketika diuji oleh Allah hatinya, diciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadilah khalifah. Sebenarnya Adam itu Bapak Ibu bukan diciptakan untuk di surga, bukan. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau jadikan khalifah di muka bumi, bukan di surga. Cuman surga itu untuk apa Allah ciptakan Adam? Agar manusia yakin bahwa surga itu ada. Meyakinkan. Supaya manusia berikut-berikutnya jangan mengingkari. Jangan sebut surga itu dongeng. Buktinya Adam pernah tinggal di surga. Itu pun masih banyak manusia mengatakan cerita-cerita akhirat itu hanya dongeng saja, mitos-mitos saja. Itulah kepercayaan ateis, komunis, Hindu, Buddha. Tidak percaya dia. Orang Hindu itu tidak percaya dia ada surga. Di dunia habis. Orang Buddha juga nggak ada, maka dibakar. Bahkan mati dibakar, habis. Mana mungkin orang hidup mati, orang mati hidup lagi? Nggak ada surga itu. Dunia ini ada surga. Maka bersenang-senanglah di dunia. Habis kita di dunia mati ya mati, selesai. Begitu Allah menciptakan surga itu supaya meyakinkan. Walaupun banyak juga yang tak yakin surga itu ada. Jadi bukan di surga Adam itu diperuntukkan Allah. Di dunia, di bumi, fil ardi khalifah. Diujilah malaikat, diujilah iblis dengan adanya satu makhluk yang paling junior. Ternyata iblis menganggap dirinya lebih senior, lebih hebat dan lebih terhormat. Dia tidak mau tunduk dengan perintah Allah, sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk taat kepada Allah atas perintah Allah. Jadi kesombongan itu di situ. Bukan menyembah Adam, bukan sujud kepada manusia. Mau ndak ikuti perintah Allah? Al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Iblis rupanya tidak mau. Baru disebut oleh Allah aba wastakbar. Iblis menolak dengan kesombongan. Wa kana minal kafirin, karena sombong iblis maka dari makhluk yang taat menjadi kafir. Jadi kesombongan itu bisa melahirkan kekafiran. Hati-hati dengan sombong. Nah, yang jadi persoalan berikutnya Bapak Ibu, sombong itu apa? Apa arti sombong? Ya. Apa Bu? Merasa itu kan ujub. Sombong itu apa? Qatrul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Merendahkan orang lain. Al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran. Sujud kepada Adam itu perintah Allah. Perintah Allah itu kebenaran. Ditolaknya sombong. Nah, kalau kita bawa kepada diri kita sekarang, ada kebenaran datang dari Allah. Apa contohnya? Hayya 'alas shalah. Itu panggilan siapa? Allah. Benar. Berarti hayya 'alas shalah itu kebenaran. Maka siapa yang tak mengikuti panggilan itu, tidak solat, maka dia disebut dengan sombong. Maka orang solat itu sombong.
Orang yang tidak solat itu sombong, takabur. Kalau iblis Bapak Ibu, dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi manusia tak mau sujud kepada Allah. Kira-kira mana lebih sombong, manusia yang tak solat dibanding iblis? Nah, iya. Jadi kalau kita baca secara hakikat, sebenarnya banyak manusia ini lebih sombong daripada iblis. Iblis masih mending Pak, Bapak Ibu, dia tak mau sujud sama makhluk. Sama Adam, tak mau dia sujud. Manusia tak mau sujud sama Allah. Nah, betapa sombongnya, betapa angkuhnya. Maka orang yang tidak solat itu, dua ancamannya, nama nerakanya. Pertama neraka Saqar, yang kedua neraka Wail. Orang yang tak solat-solat, itu tempatnya neraka Saqar. Orang yang kadang-kadang solat, tempatnya neraka Wail. Fawailul lil musallin. Orang yang kadang solat, kadang tak. Subuh tak solat, zuhur solat. Itu tempatnya besok neraka Wail. Tak ada solat itu 4 waktu, solat itu 5 waktu, tak boleh dikurangi. Ada pula orang, gimana solatnya Pak? Itulah Ustaz, masih bolong-bolong. Tak solat namanya itu. Bolong-bolong itu tak solat namanya. Yang solat itu tidak ada bolongnya. Itu yang solat. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Solat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ada waktunya, subuh sudah ada, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan dikurangi. Jangan subuh hilang, zuhur solat, asar solat, maghrib solat, isya solat. Tidak solat namanya itu. Subuh tidak solat. Tak bisa. Tidak ada solat 4 waktu, apalagi 3 waktu, apalagi sekali seminggu. Ada orang Islam sholatnya sekali seminggu, sama orang ke gereja, tanggung-tanggung masuk gereja aja, ya kan? Ngapain repot-repot masuk Islam? Masuk Kristen aja, sekali seminggu datang ke gereja. Islam itu ada waktunya. Datang sekali Jumat, itu pun datang terlambat, pulang cepat. Doa nak masuk surga, aneh-aneh aja. Itu dicap sombong, takabur, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu dia kesombongan. Disombong itu muncul ketika ada ujub. Jadi Bapak Ibu, asal muasal penyakit itu dari ujub itulah. Baru lahirnya takabur, sombong. Nah, fazadahumullahu maradha. Kalau sudah masuk kepada kesombongan, maka ditambah lagi penyakitnya oleh Allah, yaitu orang yang sombong itu pasti pendendam. Kenapa ada orang dendam Bapak Ibu? Karena sombong. Dendam apa artinya? Bingung pula. Dendam apa artinya? Mengingat keburukan orang. Belum tentu dendam. Apa itu dendam? Dendam itu membalas kejahatan dengan serupa atau lebih dari yang pernah dia rasakan. Itu dendam. Membalas, ada balasan. Tapi kalau teringat Pak, manusiawi. Siapa yang bisa melupakan sakit hati? Bapak pernah difitnah orang, hancur karya, hancur karir, hancur pekerjaan kita. Tiba-tiba kita lupa, mana bisa? Nabi SAW selesai perang Uhud, salah satu sahabat beliau termasuk pamannya bernama Hamzah di Bukit Uhud.
yang dipimpin waktu itu oleh Khalid bin Walid dari pihak musuh. Itu Hamzah setelah jatuh kena senjata dalam perang, datang Hindun mencabik-cabik perutnya dengan pisau. Hindun itu perempuan kafir. Saking bencinya dia dengan Hamzah, dengan umat Islam, dicabik-cabiknya perut Hamzah, dikeluarkan perut Hamzah, diambil jantung Hamzah, dan itu disaksikan oleh baginda Rasulullah di depan Rasulullah. Karena waktu perang Uhud mengalami kekalahan orang kafir yang berkuasa. Di depan Rasulullah, Hindun mengulum jantung Hamzah. Walaupun akhirnya Khalid bin Walid dapat hidayah masuk Islam dan kemudian menjadi pejuang Islam. Dulu musuh Nabi. Yang lebih menyakitkan adalah Hindun. Tapi Hindun akhirnya masuk Islam. Nah, coba bayangkan bagaimana sikap Nabi ketika Hindun masuk Islam. Datang Hindun ketika masuk Islam pakai cadar, tapi Rasul dengar suara Hindun. Rasul bertanya, apakah engkau Hindun? Benar ya Rasulullah. Rasul palingkan wajahnya. Kenapa? Teringat pamannya dicabik-cabik oleh Hindun perutnya. Dendamkah Nabi? Tidak. Teringatkah oleh Nabi? Oh Pak, sakit hati Nabi. Paman kesayangannya, pejuang Islam, di saat paman-pamannya memusuhi Rasulullah, Hamzah ikut berjuang membela Nabi. Orang seperti itu dicabik-cabik perutnya oleh Hindun, kemudian masuk Islam. Rasul terima keislamannya karena tidak boleh Nabi menolak. Tapi Nabi masih ingat betapa sakitnya hati Nabi. Nabi palingkan wajah melihat Hindun, teringat akan perbuatan Hindun. Tapi itu bukan dendam. Jadi teringat keburukan orang, teringat kejahatan orang, itu bukan dendam. Yang dendam itu membalas kejahatan dengan kejahatan, baik yang serupa atau lebih dari itu. Apa contohnya? 2 tahun ketika Rasul sudah pindah ke Madinah, hijrah, diserang oleh orang kafir Quraisy dari Mekah. Datang dia, terjadi perang. Itulah perang terbesar yang dialami pertama oleh baginda Rasulullah, karena jumlahnya amat sangat tidak imbang. Perang itu disebut dengan perang Badar. Dari Madinah itu Bapak Ibu, kalau kita ke utara 2 jam naik bus sampai ke lembah Badar. Alhamdulillah saya sampai ke sana Pak Ketua. Saya tengok sejarah. Jarang orang Indonesia ke sana. Banyak orang-orang Bangladesh, Pakistan, sebagainya. Indonesia jarang. Kami waktu itu pergi ke sana. Nengok lembah Badar. Pertama sekali perang. Peletak batu pertama Nabi perang dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Selesai perang di lembah Badar itu, jumlah umat Islam saat itu 313 orang kafir, jumlahnya 1000 orang. Atas bantuan Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasul memenangkan perang Badar. Dan disitulah matinya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu sudah mati Pak, dibunuh di perang Badar. Udah mati, tinggal Abu Lahab lagi musuh Nabi. Setelah Abu Jahal itu mati, dimasukkan oleh orang Islam ke dalam sumur tua. Masih ada tuh sumurnya itu. Ada sumur tua, di situ dicampakkan. Selesai perang, umat Islam mengalami kemenangan.
Mereka pulang ke Mekah, orang-orang kafir, mereka buat kesepakatan bahwa kita mesti berhemat-hemat hidup. Hasil dagangan kita, hasil usaha kita, kita tabung. 1 tahun ini kita harus menabung. Kata Abu Lahab kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membeli perkakas alat peperangan. Untuk apa lagi? Balas dendam. Wah, itulah dia balas dendam. Setahun setelah mengumpulkan uang, seluruh bala tentara orang kafir Quraisy terkumpullah uang yang banyak. Mereka balas dendam, datang lagi ke Madinah untuk membalas kematian Abu Jahal. Maka terjadilah perang Uhud. Jadi perang Uhud itu adalah perang balas dendam. Tapi akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Balas dendam orang kafir terbalaskan. Karena di perang Uhud itu umat Islam mengalami kekalahan. Disitulah marahnya Hindun kepada Rasul sampai mencabik-cabik perut pamannya Hamzah. Dan banyak lagi sahabat yang dipotong kakinya, yang dipatahkan dan sebagainya. Termasuk Rasulullah, gigi rahangnya patah oleh anak panah. Jadi Rasul itu tidak kebal. Hati-hati kita memahami akidah Islam Bapak Ibu. Hati-hati betul, tauhid ini dijaga istiqomah. Kebal bukan ajaran Islam. Tapi banyak kita lihat di berita-berita dan dalam perbincangan sehari-hari, orang kebal itu dianggap hebat. Ada yang bergelar kiai, bahkan ada pondok pesantrennya. Hati-hati, kebal bukan ajaran Islam. Dan kebal itu bukan dari Islam. Dan kebal itu bukan ajaran Rasulullah. Seandainya Rasul itu kebal dan sahabat-sahabat Nabi diajarkan ilmu kebal, maka tertutuplah pintu syahid. Tak ada syahid. Bagaimana mau syahid? Dilempar tombak mantul, dipanah mantul. Sahabat malah mengejar kematian. Ketika Rasul mengumumkan, hai sahabatku, siapa yang ingin mati syahid di medan perang, ayo ikut bersamaku, kita akan melawan orang kafir. Semua sahabat angkat senjata, siap mati, bukan siap kebal. Ada namanya debus, dipotong-potong lehernya, apa lidahnya, itu bukan ajaran Islam. Dan itu sudah merusak tauhid. Ya, hati-hati, jangan kagum. Orang pakai jubah, pakai sorban, dipukul dengan pedang mantul. Itu bukan ajaran Islam. Nabi saja patah gigi rahangnya oleh anak panah. Nabi ketika hijrah ke Taif dilempar dengan batu, luka-luka tubuh Nabi, baju yang putih berganti dengan darah yang merah, tanda Nabi tidak kebal. Kalau ada orang kebal lebih hebat dia daripada Nabi, tak mungkin. Tentu Allah lebih mengutamakan Rasulnya. Ternyata tidak. Rasul satu pun tidak ada yang kebal. Nabi Zakaria mati dibunuh oleh kaumnya Bani Israel ketika berada dalam sebuah pohon tempat berlindung, digergaji oleh orang-orang kafir Israel. Terbelah tubuh Nabi Zakaria, mati, tidak kebal. Tidak ada nabi yang kebal. Jadi kebal itu dari mana? Wallahu alam. Yang jelas itu bukan dari ajaran Islam dan bukan dari Al-Quran, dan itu bukan tauhid. Mungkin itu di luar Islam. Jangan coba-coba kita ditipu dengan hal-hal seperti itu. Walaupun mereka berkedok kiai, berkedok santri, berkedok muslim, berkedok Al-Quran, itu semualah kebohongan. Yang jelas
Nabi tidak kebal, sahabat tidak kebal. Karena banyak orang Islam itu tertipu. Hebat dia, karomahnya tinggi, tak mempan pisau, tak mempan pistol, tak mempan, nggak ada itu, nggak ada. Itu bukan Islam. Ya, kalau Jenderal Sudirman dalam sejarah bukan kebal, bukan kebal. Belanda yang tak nampak wajah Jenderal Sudirman itu karena zikir pada Allah, dilindungi oleh Allah. Pernah dalam sejarah saya baca, Jenderal Sudirman itu terkepung, cuma tak nampak. Nabi juga pernah terkepung waktu mau hijrah ke Madinah, tapi akhirnya ngantuk semua. Ketika Nabi berangkat sudah hilang. Nah, itu ada, itu dari Nabi. Ya Bapak Ibu ya, hati-hati akidah kita nih, jangan tertipu. Ya, jadi perang Uhud itu adalah perang balas dendam. Kenapa? Karena sombong, merasa hebat, merasa berkuasa, kalah di perang Badar, dia merasa rendah, terjatuhkan harga dirinya, kita harus balas dendam. Dan akhirnya terbalaslah dendam. Umat Islam mengalami kekalahan. Ini dendam, penyakit hati, karena kesombongan lahir dendam. Setelah dendam, maka lahir fazadahumullahu marada, lahir lagi penyakit yang lain, yaitu hasad, dengki. Orang pendendam pasti punya penyakit hasad. Hasad itu apa? Hasud, hasad itu sama. Apa itu hasad? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Hasad itu dengki, iri hati. Iri hati itu apa artinya? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau orang sukses dia yang meriang, orang naik pangkat dia yang sakit, orang yang jatuh dia ketawa. Itu hasad, iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena punya sifat pendendam. Paling suka dia tuh kalau ada orang yang didendaminya jatuh, hancur, bangkrut, miskin, sakit. Oh, paling senang dia. Malah diucapkannya matilah. Ya begitu kan? Senang dia. Karena dendam tadi. Lahir penyakit hasad. Untuk hasad ini Rasul mengeluarkan sebuah sabdanya. Iyyakum wal hasad, innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Takutilah olehmu, kata Rasul, penyakit hasad, pendengki. Innal hasad, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikan. Solat dimakannya hangus, puasa dimakannya hangus, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran, semua hangus. Kama takulun narul hatab, seperti api membakar kayu, habis. Maka orang hasad itu sebenarnya orang yang paling rugi. Kenapa? Banyak modal amalnya hangus semuanya. Capek-capek membangun amal ibadah ternyata hangus, terbakar oleh dengki, penyakit hati itu. Ini banyak penyakit seperti ini, hasad. Orang ketawa dia sedih, orang sedih dia ketawa. Aneh. Nampak orang jatuh, matilah. Ada begitu Bapak Ibu? Ada. Yang mana orangnya?
Kawannya naik pangkat, dia meriang. Meriang dia. Tapi kawannya dipecat, senang dia. Wah, ini luar biasa penyakit hasad nih. Dan itu banyak dialami oleh manusia. Rugi dia, sangat rugi orang pendengki. Karena amalnya puluhan tahun dia beramal hangus. Kan rugi tuh. Tahajud malam bangun, ngantuk-ngantuk bangun, solat ini bangun, solat tasbih banyak. Ternyata dalam catatan malaikat zong, habis semua. Kenapa habis? Hati berpenyakit. Fi qulubihim maradun, hati yang sakit. Ada berapa penyakit hati itu? Ujub, takabur, dendam, hasad. Sampai situ ada pertanyaan? Dipersilakan. Hah? Oh, riba. Riba itu bukan penyakit. Itu salah satu perbuatan amal buruk. Amalus sayyiat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakaritumu. Jangan kalian bergunjing satu dengan yang lain, karena gunjing atau riba itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu perbuatan buruk, ya. Tapi riba itu asalnya dari penyakit hati. Kenapa dia riba? Mungkin karena dendam. Kenapa dia riba orang lain? Mungkin dia hasad. Dari penyakit hasad itu dia mengriba orang. Bisa jadi. Bagaimana orang yang diribakan itu, orang lain ikut juga memberikan sebuah pandangan negatif, yang itu sama dengan membangun opini publik yang negatif. Itu riba itu. Riba itu kan ngajak orang untuk menjelek-jelekkan orang. Ngajak orang, dari orang tak tahu, diajaknya seperti yang dia tahu. Tahu ndak? Tahu ndak? Tahu ndak? Tahu ndak? Si anu tu. Orang yang pertama ndak tahu jadi tahu. Supaya apa? Supaya orang ikut juga membenci dia. Itu namanya menggiring opini. Riba itu. Dan riba itu, Pak, sekarang sudah menjadi diterang-terangkan di televisi berapa banyak riba. Malah tren. Orang cerai diberitakan. Orang bercerai diberitakan. Itulah berita-berita selebritis. Itu yang berjam-jam ibu-ibu nonton di rumah tuh. Orang bergunjing. Bapak-bapak gitu juga, politik, debat ini, debat itu, menjelek-jelekkan orang. Orang sianu dijelekkannya, orang satu difitnahnya. Itu juga itu. Supaya apa? Menggiring opini publik. Kenapa? Hasad. Asap. Bicarakan asap. Kita lupa apinya mana. Kenapa tak dipadamkan? Sibuk bicara asap. Berasap ini, kalau sakit kita. Apinya dipadamkan. Tapi ternyata yang terjadi di negara kita ini, api itu banyak di mana-mana. Dan orang bukan memadamkan api, membicarakan asap. Apinya itu yang jadi masalah. Dan kita tidak mau sepakat memadamkan api. Malah api itu titiknya semakin banyak. Pokok masalahnya apa? Itu yang jadi masalah. Jadi tak mungkin ada asap tanpa api. Yang sibuk-sibuk di televisi itu semua cerita asap. Semua cerita asap. Apinya mana? Tak dipadamkan. Bagaimana cara memadamkan api? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Selama tak kembali kepada Al-Quran, tak kembali kepada hadis, maka sampai kiamat api itu tak padam. Itu masalahnya. Tak mau kita kembali. Hukum dipakai hukum manusia, hukum setan, hukum iblis. Tak cocok, ubah hukum.
Hukum dia membuat. Dia membuat hukum, dia yang melanggar hukum. Dia ajak untuk membawa hukum Allah. Ramai-ramai bantah. Kita bukan negara Muslim. Kita bukan negara Islam. Kita bukan membentuk negara Islam. NKRI harga mati. Dasarnya Pancasila. Sudah disepakati oleh ulama-ulama dulu. Termasuk Buya Hamka. Sudah memberikan ACC. Pancasila dasar Indonesia. Tidak negara Islam. Tapi bukan berarti Al-Quran, hukum Islam tidak boleh dipakai. Malaysia Pak, bukan negara Islam, tapi hukum Islam berlaku. Satu saja, supaya api itu padam. Apa kata Allah? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ketika undang-undang itu mau dibuat, ramai-ramai menolak. Kenapa menolak? Karena dia takut senjata makan tuan. Selama itu tak dipakai, negara kita ini begitu-begitu terus sampai kiamat. Ributnya negara kita itu masalah satu aja, korupsi. Udah selesai. Pokok masalah negara kita ini Pak hanya satu saja, korupsi. Kalau korupsi sudah teratasi, maka rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, kenyang. Kalau kenyang, enak tidur. Pikiran tenang, tidur enak. Kita ni lapar semua Pak. Itu masalahnya. Bahkan orang yang sudah kenyang pun ngaku lapar. Betul tidak? Itu apinya di situ. Kenapa di Mekah, di Timur Tengah, di Kuwait, di Qatar, di Dubai minim kejahatan, perut kenyang? Mana ada orang mencuri tengah jalan di Dubai Pak? Mana ada? Orang kaya semua kok. Kalaupun ada, hukumannya berat, potong tangan. Bukan tidak ada kejahatan, ada. Kejahatan itu di dunia manapun ada, tapi minim. Kalau di negara kita, setiap RT ada. Hah? Di masjid aja ada. Betul tidak? Nah itu. Kenapa dia mencuri sandal? Miskin. Kenapa miskin? Dimiskinkan. Kita ini bukan miskin Pak, Bu, dimiskinkan. Dimiskinkan. Kwik Gian Gi. Saya masih ingat kutipannya. Saya ingat terus itu. Apa kata Kwik Gian Gi? Walaupun Cina dia, tapi kan Rasul mengatakan la yanzuru man qala, yanzuru ma qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dikatakannya. Kwik Gian Gi, kata beliau waktu jadi Menko Equin Riau, ya Bapak Ibu ya, Riau, Provinsi Riau, seandainya dikelola negara dengan baik, maka dari Sabang sampai Merauke kaya semua. Riau saja, tak usah Papua, tak usah Aceh, tak usah Kalimantan. Riau saja kalau dikelola minyaknya dengan baik, kalau dikelola sawitnya dengan baik, batu baranya dengan baik, se-Indonesia kaya, lebih kaya daripada Brunei. Nah, coba bayangkan, itu kata pakar ekonomi itu. Berapa juta barel minyak Riau ini kemana perginya? Berapa sawit kita Pak, kemana perginya? Berapa batu bara, berapa triliun batu bara, kemana perginya? Hilang. Kaya Pak.
Jadi apinya tuh di situ, Pak. Kalau semua orang Indonesia kaya, tiap rumah punya Lamborghini, seperti di Qatar, taksi aja Alphard. Kita Alphard jadi kebanggaan. Di sana rusak sedikit, penyok dibuang. Mana mau curi? Di Qatar, di Dubai, di Kuwait itu, Pak, Lamborghini rusak lecet dicampakkan orang, kayak beli goreng pisang, uang banyak. Kita barang ban bekas dari Malaysia laku. Baju bekas laku. Kenapa? Perut lapar, api tak padam-padam. Kira-kira pandangan saya begitulah, Pak Ketua. Ya, selama tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, Indonesia ini sampai kiamat apinya tetap menyala, bahkan semakin besar dan semakin besar. Percayalah. Habis waktu. Maaf kalau pendapat ada yang berbeda, tapi analisa saya begitulah. Keyakinan kita umat Islam, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kita sepakat, maka berjayalah kita. Tapi kita tak mau sepakat. Itu masalahnya. Kita tidak mau sepakat karena ada perut-perut yang ingin kenyang sendiri. Ada orang ingin menang sendiri, tidak mau menang bersama. Akhirnya kita sama kita pun berperang terus-menerus. Dari mana asalnya? Penyakit hati, hasad, sombong dan sebagainya. Baik, saya rasa itu dulu Bapak Ibu ya. Minta maaf jika ada yang kurang dan salah. Nanti insya Allah kita sambung hadis ini, yaitu penyakit hati yang lain. Itu baru 4 penyakit hati, itu masih banyak lagi. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah jaga hati kita. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini